Kami dalam Bincang Malam TVRI. Bicara soal etika ini memang menjadi menarik karena tadi sudah kita bahas bahwa tidak melanggar hukum tapi bisa melanggar etika ya. Ini jadi ada wilayah abu-abu. Mantan Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani suaminya memutuskan untuk bekerja di yayasan supaya tidak ada konflik of interest yang dikatakan begitu alasannya. Apakah kalau kita bicara soal etika politik dan pemerintahan ini meliputi anggota keluarga juga? Apakah diatur dalam TAP ini atau enggak? Bagaimana Ibu? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara soal etika, ya, itu juga bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga dengan keluarga kita. Itu agar supaya kita tidak pada akhirnya kemudian kita dikatakan melanggar etika itu sendiri begitu, karena keluarga kita ikut-ikutan di dalam misalnya sebuah proyek dan lain sebagainya. Walaupun di dalam TAP ini tidak dikatakan secara eksplisit begitu ya, para pejabat negara dan keluarganya tidak seperti itu. Akan tetapi sesungguhnya kalau itu menjadi acuan dasar kita, maka harus kita terapkan juga untuk keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang pejabat negara, kemudian suami kita ikut dalam proyek yang ada di dalam program di kantor kita, itu sudah kalau menurut saya melanggar etika. Jadi sudah betul kalau ada seorang pejabat negara kemudian istrinya atau suaminya tidak boleh ikut-ikutan di dalam proyek-proyek tersebut begitu. Baik, Pak Iman mungkin bisa menambahkan. Iya, jadi ini ya, kalau tadi fokusnya kepada pejabat negara ya, jadi tapi saya ingin melihat secara umum ya. Jadi sebetulnya siapapun ya, ketika dia menjadi pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola properti publik gitu ya, itu memang ini salah satu harus bahwa dia harus berkorban. Salah satu bentuk pengorbanannya itu adalah ruang privat dia itu, privasi dia itu makin mengecil. Nah, salah satunya tuh itu kan sebetulnya anggota keluarganya itu punya hak sendiri kan, ya, tetapi karena dia sudah punya kewenangan ya di dalam ruang publik, maka ruang privat dia, ruang pribadi dia itu menjadi menyempit. Jadi semua orang jadi berhak kemudian mengawasi siapapun orang-orang yang sekitar dia gitu. Nah, ini sebetulnya ya disitulah sebetulnya mulianya seorang menjadi pejabat publik kalau dia bisa begitu gitu. Tetapi kalau sebaliknya justru menjadi tidak mulia gitu. Jadi sebetulnya pejabat publik itu memang ya ada pengorbanan yang di situ. Dan itu pilihan itu ya Pak Iman ya? Pilihan. Jadi intinya adalah memang konsekuensinya, jadi pejabat publik itu ruang privat itu mengecil gitu ya. Jadi ketika dan ini kemudian disorot lah oleh semua pihak ya. Ya walaupun saya juga dengan itu saya biasa-biasa saja, silahkan disorot, tapi juga cara nyorot dengan yang baik juga gitu. Saya punya kasus ya, kejadian bukan kasus, tapi ini saya kaget juga. Saya lagi acara begini nih gitu. Setelah selesai acara ada teman yang mengirimkan salah satu snapshot saya di TV gitu. Ternyata itu pas kameramen itu men-zoom jam tangan saya gitu, gitu. Pas waktu itu lagi isu tentang jam tangan Rolex itu. Gitu. Jadi teman saya ngirimin, wah itu jam tangan Anda disorot katanya. Gitu. Ya saya pikir ya tadi konsekuensi logis dari pejabat negara gitu ya. Tapi tolong dong jangan lagi acara begitu kan disorot begini. Nah ini juga saya minta ke pihak media tuh ya dengan cara-cara yang ini proporsional ya. Pak ini teman saya nanya Rolex bukan katanya. Enggak, saya bilang ini relokasi maksud saya gitu, karena harganya murah jaga lokasi gitu. Nah itu seperti itu. Jadi di satu sisi pejabat publik harus menyadari bahwa ruang privatnya mengecil gitu karena diawasi siapapun, tapi kami juga meminta lah gitu ya, publik, media yang mengawasi kami, awasilah kami dengan cara-cara yang juga baik gitu loh. Ya kita biasa-biasa saja sih, kita nggak akan ada sebuah mensomasi itu gitu, tapi kita ini supaya kan tadi saya katakan TAP 6 itu bukan mengatur pejabat publik saja, itu ada 6 ranah yang saya katakan. TAP nomor 6 2001 itu dari itu masalah kehidupan sosial budaya. Ya tentu di sini tadi masalah media juga masuk di sini. Kedua masalah politik pemerintahan, ketiga ekonomi dan bisnis. Nah ini juga nih kalau media juga masuk di sini juga, kalau karena persaingan ingin
banyak isu gitu kan. Tapi terus baik juga. Keempat, terkait dengan masa penegakan hukum. Kelima, masalah etika ilmu pengetahuan. Dan keenam, etika lingkungan. Jadi ini harus komprehensif ya Olga. Jadi kita jangan hanya kemudian ya yang disorot tuh selalu pejabat negara, dan kemudian lebih sempit lagi anggota DPR melulu. Kita kayaknya di Indonesia ini kayaknya apa namanya pemain utama. Karena jumlahnya banyak Pak, 500. Walaupun namanya beda-beda tapi sebutnya anggota DPR. Olga, pemerintah lebih banyak. Iya betul ya, ada 4 juta ya. Menteri 33, satu kementerian pejabat eselon satunya itu berapa lagi dengan bupati itu 500-an. Iya. Tapi kayaknya anggota dewan tuh banyak. Karena itu yang diharapkan betul jadi figur masyarakat itu. Iya, Pak. Senang sih, kami senang lah dengan itu. Itulah salahnya jadi pejabat publik. Kalau mau ruang privatnya lebih besar ya jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha aja. Ya, Kembali yang tadi Mbak Olga, jadi begini, dia sebagai seorang pejabat yang mempunyai mempunyai kekuasaan untuk menentukan begitu ya. Contohnya tadi itu yang saya contohkan, ada proyek-proyek yang dia harus tentukan, tapi ini eksekutif ya, kalau di DPR kan tidak ada. Nah kemudian kesalahan dia di dalam melanggar, ya dikatakan melanggar etika, dia mengatakan anak saya tolong masukkan di dalam, ikutkan dalam proyek itu sudah melanggar etika. Walaupun belum tentu menang itu, tapi sudah melanggar karena bisa terjadi konflik of interest ya. Dan itu banyak sekali terjadi, walaupun tidak diungkapkan di dalam, tidak di blow up di dalam media begitu. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mungkin ini juga pertanyaan yang menjelang akhir segmen ini. Betul. Bagaimana etika ini diwujudkan gitu Bu Nisa, sehingga kita bisa mencapai ya politik dan pemerintahan yang ideal yang diharapkan oleh TAP ini. Ya, jadi turunan dari TAP ini itu ada yang namanya kode etik ya, yang harus dianut oleh pejabat negara, dalam hal ini anggota DPR, anggota legislatif. Itu juga kita sendiri yang membuat kode etik itu. Bagaimana mewujudkan ini? Maka memang harus dari dalam diri kita sendiri, kita mempunyai itikat yang baik, bahwa saya sebagai pejabat negara, saya sebagai pejabat publik, maka saya harus mempunyai etika, saya harus menjalankan etika dengan baik, karena saya menjadi teladan bagi masyarakat lainnya, seperti itu. Iya. Iya, dengan TAP ini kan diharapkan juga Pak Iman supaya tidak arogan, tidak manipulatif, tidak melakukan kebohongan publik gitu. Ya, jujur. Ini kan supaya betul jujur, disiplin. Ini bagaimana menjaga ini di tanah politik dan pemerintahan. Kalau saya, kalau dari tadi kita udah bicara ya etika ini gimana, kemudian pelaksanaan. Tapi bagi saya mungkin saya tidak bisa mungkin tidak akan lebih jauh memberikan advice gitu ya kepada pejabat negara. Tapi intinya kalau di segmen terakhir ini saya akan berusaha untuk menegakkan etika kemampuan saya. Dan dengan perbincangan kita pada hari ini, sebetulnya ini kan saya sudah menanam bom waktu juga sebetulnya. Artinya Anda semua pemirsa akan kemudian melihat apakah yang kami ucapkan, saya dan Bu Nisa sampaikan ini akan dilaksanakan atau tidak. Silakan dinilai bagi kami gitu ya. Ya selanjutnya memang persoalan etika ini tidak bisa hanya pribadi seorang pejabat ya, tetapi juga kesertaan masyarakat. Karena menurut saya etika ini bisa ditegakkan juga kalau itu kemudian bersimbiosis dengan sanksi sosial gitu ya. Kayak tadi yang di Jepang ya, dia kenapa bisa begitu, karena kemudian sanksi sosial di sana tuh luar biasa. Akhirnya dia mau tidak mau kemudian menyampaikan permohonan maaf ya, padahal dia selebriti ya. Dan sebenarnya bukan salah dia sepenuhnya ya, karena anaknya. Itu menariknya buat saya. Iya. Ini kok padahal yang salah anaknya gitu loh. Kok dia sampai begitu gitu. Ini kan wah itu udah nggak terbayangkan lah kalau pelajaran di setiap gitu. anak juga, karena apa yang dia lakukan kita orang tuanya bisa kena gitu ya. Kasihan. Itu. Jadi bagi saya mari kita sama-sama lah menegakkan etika ini bersama-sama, terus kemudian ya kita saling kalau di dalam agama ini kan mari saling menasehati ya dengan cara-cara yang baik, sabar gitu ya. Karena bangsa ini ya ke depan harus terus maju, kita harus semakin maju, jangan kemudian kita terjebak pada hal-hal yang membuat kita akhirnya stagnan gitu. Itu aja kalau saya. Oke, waduh luar biasa sekali. Terima kasih sekali nih obrolan kita
sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bu Nisa, Pak Iman, terima kasih Kang Yana, terima kasih. Sama-sama, dan yang pasti teman-teman juga luar biasa, buat tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua hadir di sini. Bicara soal etika di politik dan pemerintahan, kita berharap semua yang berada di politik pemerintahan kita beretika. Tapi kenapa nggak mulai dari diri sendiri ya? Karena kalau kita semua beretika, bangsa beretika, tentu negara akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih pemirsa atas perhatiannya, dan sebagai penutup kita sambut